sesungguhnya kematian adalah takdir bagi seluruh makhluk, baik manusia, hewan, atau makhluk-makhluk lain, baik lelaki ataupun perempuan, baik yang tua ataupun muda, baik yang sehat maupun yang sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Semua yang bernyawa pasti akan mati, sesuai dengan izin, takdir, dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian seseorang hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga seseorang tidak akan berhasil melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kematian, manusia akan menghadapi kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, manusia harus menyiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadapi hal tersebut. Lalu, bekal apa yang harus disiapkan oleh manusia untuk menghadapi kematian? Bekal yang harus disiapkan oleh manusia untuk menghadapi kematian adalah amal saleh dan kebaikan. Sehingga manusia harus menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hal tersebut akan membantu manusia untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Namun, bagaimana kematian yang akan dihadapi oleh manusia itu sendiri? Sebelum manusia menghadapi kehidupan setelah kematian, ia harus menghadapi kematian itu sendiri. Proses kematian yang dialami seseorang itu akan berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras, seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada yang dicabut dengan lemah lembut, seperti orang tidur. Hal itu tergantung kepada kondisi kematian seseorang, apakah dalam keadaan kafir atau mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Artinya, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Quran Surah An-Nazi'at ayat 1-2. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menghadapi kematian dengan tenang. Karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi pesan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Tetapi bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka seraya menyampaikan pesan tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Selain itu, orang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya seraya menyampaikan pesan tentang balasan orang zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan. Sehingga keadaan orang menghadapi kematian akan dibagi menjadi dua, yaitu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, sedangkan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui oleh orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah diantaranya adalah yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan tenggelam. Yang ketiga, meninggal pada malam atau hari Jumat. Dan yang keempat, bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Yang kelima, meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan.
Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Dan yang terakhir, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Sedangkan, tanda-tanda su'ul khotimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan tahlil La ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, tidak bertobat meskipun menjelang kematiannya. Yang ketiga, berbicara kotor dan terus menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika dihadapkan pada penyakit menjelang kematiannya. Yang keempat, hanya mengingat harta yang ditinggalkannya. Dan yang kelima, menyesal dan ingin dikembalikan ruhnya untuk bertaubat.